Hai, welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. 2. Tidak semua akan resonate dengan kamu. 3. Segala macam kritik dan saran positif aku terima. 4. Jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Halo semuanya, untuk kamu yang berbintang Gemini, Aquarius, dan Libra. Di sini adalah kelebihan teman-teman, gak apa-apa ya. Aku bacain khusus untuk Aquarius, Gemini, dan Libra. Di sini kartunya kelebihan. It's okay. Kita bacakan ya. Keuangan, cinta, dan kehidupan. Gimana pelajarannya? Kita buka satu-satu. Pesannya untuk 3 bulan ke depan adalah jangan takut gagal, berbanggalah dan niat. Lakukan saja, jangan takut pada kegagalan. Kegagalan adalah tanda bahwa kamu pernah mencoba. Mereka yang tidak pernah gagal hanyalah mereka yang tidak pernah melangkah dan terjebak dalam kenyamanan semu. Jangan takut jatuh sebelum benar-benar melangkah. Bisa jadi apa yang terlihat tidak mungkin seringkali hanya karena belum pernah dicoba. Ambil resiko. Jika kamu seorang kreatif, jika kamu seseorang yang memang benar-benar orang yang benar-benar nekat, nggak ada salahnya dicoba. Yang kedua, berbanggalah. Ketika kamu tidak merasa takut gagal, maka kamu harus berbanggalah. Kenapa? Keberhasilan datang dari rasa percaya diri. Hargai setiap proses yang berhasil kamu lewati. Tepuk bahumu dan katakan pada dirimu sendiri, kamu hebat. Oke. Niat akan menuntunmu berfokus melakukan hal yang terbaik. Keselarasan dari kemauan, pikiran, dan hati akan membawa niatmu menuju nyata. Kebaikan hasil usahamu tergantung dari niatmu. Di sini aku afirmasi dulu untuk keuangan ya. Emperor. Oke, jika kamu di sini dihadapi pada suatu pilihan, ya, kamu ingin, mungkin beberapa di antara kamu tuh ada keraguan, apakah masa depanku di sini dalam keuangan itu akan oke atau enggak? Lihat situasi dan kondisi. Ya, kalau kamu merasa yakin, jangan ragu untuk membuat pilihan. Ada berbanggalah, ada the Hierophant. Ada 5 of Wands and 5 of Cups. Di sini kartunya The Hierophant, 5 of Wands, dan 5 of Cups. Artinya segala sesuatunya ya. Mungkin ketika kamu sudah ngomong sama bos kamu atau siapapun itu, ketika kamu sudah merasa yakin, mungkin dia tidak nge-proof atau ternyata advice-nya itu tidak seperti yang kamu bayangkan, maka akan ada pergejolakan dalam diri kamu. Di sini kamu akan merasa gagal. Oke. Tapi di sini ada kartu berbanggalah. Ya. Apapun yang sudah kamu lakukan, mau gagal mau apapun, kamu harus tetap bangga. Berarti kamu berani menjual diri kamu. Kamu berani mempromosikan diri kamu. Dan bos kamu itu mungkin bukannya nolak, tapi mungkin ini belum saatnya, kamu masih butuh bimbingan. Yang kedua, niat. Kita shuffle sama-sama untuk niat. Nine of Wands. Dan ada 5 of Pentacles. Aku melihat suatu perubahan di sini. Mungkin kamu ingin memperjuangkan sesuatu dan kamu niat sekali untuk mungkin pindah tempat atau pindah posisi atau apapun itu, yang intinya kamu ingin ada suatu perubahan. Aku tahu ya, dengan niat yang kuat pun kamu tuh pasti juga akan sakit kepala, kamu akan pusing, akan menjadi beban. Tapi tidak perlu kamu down.
tetap jalani dan tetap jadi orang persisten. Karena di sini dengan niat kamu bisa loh. Ya, ada suatu perubahan dalam pekerjaan, uang nanti akan manifest sendiri. Tapi memang mungkin ada beberapa pekerjaan atau usaha kamu tuh yang memang tidak sebagaimana mestinya. Di sini ada kegagalan yang kamu sedih, itu nggak masalah, tapi kamu harus tetap bangkit. Kamu harus bisa namanya menghargai dirimu sendiri. Kamu harus bangga dengan semua yang pernah kamu kerjakan. Sekarang kita ke bagian cinta. Ibu dan jadi diri sendiri. Ibu mampu menjadi apa dan siapapun, tapi tidak bisa digantikan oleh apa dan siapapun. Maaf terbesar adalah dari ibu, doa terhebat adalah doa ibumu. Bila kamu belum bisa membahagiakan ibumu, setidaknya janganlah membuatnya menangis. Nah, ini aku sedih ya teman-teman. Karena kalau aku lihat, ibu itu memang gak tergantikan. Kamu harus banyak lebih perhatian sama ibu kamu. Kamu harus bisa menentukan masa depan kamu sendiri juga, tanpa merepotkan ibu kamu. Di sini kamu harus tahu, jika kamu salah membuat keputusan, itu akan menjadi sebuah karma baru. Apalagi dia seorang orang yang ditetuakan. Hormati setiap keputusan dari ibu kamu. Ya, anggaplah itu sebuah nasihat. Apapun yang rasanya kayaknya mama ini kenapa sih? Nanti ketika beliau mohon maaf banget sudah nggak ada, penyesalan itu datang terus loh teman-teman. Dan kamu nanti akan membayar, dan kamu tahu ibu itu penting banget di hidup kamu. Ya, ini jadi diri sendiri. Selanjutnya ini ya, terima dirimu apa adanya, cintai dan sayangi dirimu. Namanya self love. Kalau kamu sayang sama dirimu sendiri, otomatis orang itu akan melihat kamu. Di sini untuk self love adalah hindari sebuah keegoisan. Hindari adanya penolakan dari diri sendiri. Kalau kamu salah, bilanglah salah. Kalau kamu terlalu keras, kamu bisa lebih lembut. Jangan berhenti berharap, ya. Kamu harus banyak merenung secara spiritual supaya jiwa kamu tuh kembali fresh setiap harinya. Jangan lupakan bahwa semesta ini memberkati kamu. Itu untuk menikmati hidup. Jangan terlalu fokus sama pekerjaan, sayangi ibu dan sayangi keluarga kamu. Aku sih berharapnya kalian di sini teman-teman, selain menjadi diri sendiri, kamu harus menjadi seseorang yang tegas ya. Kalau kamu cinta diri kamu sendiri, maka orang lain pun akan menyayangi kamu dan mereka itu akan menghindari untuk memanfaatkan kamu. Karena kamu di sini sudah aku melihat di sini banyak di kalian itu yang kayak dimanfaatkan gitu loh. Mulai sekarang belajar berkata enggak. Kalau kamu sayang sama dirimu sendiri, stop memberikan peluang orang lain itu memanfaatkan dirimu. Kamu banyak kecewa di sini dan kamu nggak sadar kamu dimanfaatin sebetulnya. Perkuat sisi spiritual. Spiritual itu mengenal jati diri kita sendiri. Bukan berarti oh ya kamu sering ibadah, sering apa, kamu tuh udah udah kamu bilang katanya aku udah ini, tapi kenapa aku bisa dibohongin? Karena kamu tuh belum kenal diri kamu sendiri. Bukan berarti kamu ibadah kamu tuh bisa namanya spiritual awakening, enggak loh teman-teman. Bahaya ini. Harus ada arahan yang tepat. Ya, kenali diri kamu tuh sebenarnya lebih banyak senangnya apa enggaknya. Apakah selama ini kamu lebih banyak menyenangkan orang lain ketimbang diri kamu sendiri? Caranya kamu berkaca setiap hari, senyum, kamu lihat apakah kamu sudah bahagia hari ini. Ya. Pelajaran hidupnya adalah
Damai dalam diri, ini aku harus bacain lengkap ya. Kamu mungkin sibuk mencari kedamaian dari dan di luar dirimu, tetapi tidak kunjung merasa damai. Damai ada bila pikiranmu hening, bebas dari kecemasan apapun. Berhentilah berpikir sejenak ketika tidak ada yang bisa kamu lakukan. Terima kondisi itu. Berkontemplasi, meditasi, dan diam. Kedamaian itu ada dalam dirimu sendiri, kamu ciptakan sendiri. Iya, betul. Jadi kalau kedamaian itu peace, ketika kamu tidur, ketika kamu meditasi, ketika kamu pikirannya happy, ketika kamu banyak uang, kamu akan damai. Yang terakhir, tanpa kamu sadari, ya ini buat keputusan ya. Tanpa kamu sadari, kamu mungkin telah menunda membuat keputusan penting hanya karena tidak siap dan takut pada hasilnya. Buatlah keputusan yang membawa kebahagiaan tertinggi. Kamu harus siap dengan konsekuensinya. Berada di keraguan tidak akan membawamu kemanapun. Ini masuk. Afirmasi damai dalam diri itu masuk. Ya. Damai dalam diri termasuk mencintai diri sendiri. Buat keputusan, niat. Oke? Ini kartunya pas loh, King of Swords. Damai dalam diri. Ya. Di sini kadang-kadang kamu orangnya itu apa ya, teman-teman? Terlalu banyak melihat sesuatu itu dengan kurang dikecilkan gitu loh, terlalu wide. Sehingga kadang-kadang pikirannya kemana-mana. Di sini kayak ada apa ya teman-teman? Kayak ada sifat kepemilikan kadang-kadang ya akan sesuatu. Itu yang membuat kamu juga nggak tenang. Jadi masalah-masalah kamu yang terlalu banyak melakukan mengambil tindakan, terus kamu di sini kayak ada sifat posesifnya. Terus di sini kamu tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Kamu mengejar sesuatu, suka chasing sesuatu, kamu akan menemukan kedamaian. Karena seseorang yang damai dalam diri itu benar-benar mengambil suatu tindakan itu pasti tanpa ego. Kamu terlalu sibuk di sini untuk bekerja. Terlalu sibuk untuk mengambil keputusan dalam hal bentuk sesuatu yang material, duniawi. Apakah dengan materi itu kamu udah tenang? Ini buat keputusan ya. Di sini, jika kamu merasa terbebani, jika kamu merasa terlalu banyak beban yang kamu pikul, kamu harus bisa untuk memilah-milah bagaimana caranya supaya kamu tuh nggak terlalu overlapping. Kamu harus jujur pada diri sendiri. Kamu harus bilang sama orang yang membebani kamu bahwa aku itu mau mau tenang dulu. Aku ingin menikmati sesuatu yang aku bisa dulu gitu. Kalau kamu suruh aku begini, gimana aku bisa nikmatin hidup aku? Karena dengan kamu sudah membuat keputusan, kamu akan bisa lebih fokus lagi untuk mengejar cita-cita. Kalau kamu tenang dulu, tanpa adanya terlalu capek dan lain-lain, di sini kamu bisa melihat peluang lain. Ini pelajaran kehidupan ya, nggak mesti Pentacles, tapi Pentacles di sini aku lihat adalah nomor 1. Kamu kan ingin sukses.
ketika kamu sukses, kamu harus bisa memanajemen waktu, manajemen kehidupan. Kalau semuanya berbenturan, jadinya begini. Memikul terlalu banyak. Nyampe ke sininya kapan? Nyampe ke tujuan kamu juga jadi amburadul. Terlalu banyak rencana, terlalu banyak ide. Nggak bisa sharp thinking gitu, terlalu melebar. Ya. So, ini adalah pembacaan dari aku untuk kamu yang berzodiak air sign, yaitu Aquarius, kemudian Gemini, dan Libra. Jika memang ini resonate, jangan lupa di like, share, subscribe. Kemudian untuk personal reading, silakan kamu untuk melakukan personal reading di aku, semuanya berbayar. Dan kita sifatnya ada appointment ya teman-teman. Jadi kalau misalnya memang aku kosong bisa aku bacain. Kalau misalnya enggak, nanti aku kasih waktunya. Tapi insya Allah dalam 1 kali 24 jam itu sudah kebaca semua. Oke? See you on my next video. Tetap stay safe di rumah, protokol kesehatannya dijaga, and ciao.